video, coba teman-teman masuk dan juga boleh memilih bagaimana sih perasaanmu hari ini. Nah, di situ ada beberapa pilihan. Wow, sudah muncul. Wah, ada yang senang-senang. Aduh, ada yang sedang sedih. Apakah luar biasanya itu adalah kesedihan yang luar biasa? Jangan sampai ya. Oke, sudah 6 orang. Oke, terima kasih ya semuanya. Bagaimanapun perasaannya hari ini, mudah-mudahan bisa terbawa suasana menjadi bahagia, menjadi luar biasa. Sebagaimana hari ini kita akan mempelajari tentang pengembangan nilai agama moral, yang mana perasaan kita harus ada di dalamnya dan kita harus bahagia di dalamnya ya. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan absen dulu ya kehadiran teman-teman di sini. Apakah hadir semuanya atau tidak? Oke, yang pertama ada Fitriani hadir ya. Kemudian Lydia hadir, Feby hadir. Berikutnya Putri. Materi kita hari ini berkaitan dengan pembentukan karakter ya teman-teman. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu nilai moral dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas tentang pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter ini atau materi pembentukan karakter ini kita ambil dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPNK kedua dari mata kuliah pengembangan nilai agama dan moral, yaitu harapannya nanti rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis berbagai pandangan tentang perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini dari berbagai macam kajian literatur berdasarkan teori perkembangan dan juga pendekatan Islam secara menyeluruh sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, hari ini kita juga akan menggunakan dua pendekatan, yang mana pendekatan ini adalah pendekatan dari sisi teori perkembangan dan juga dari sisi keislaman. Oke, tapi sebelumnya saya ingin tahu deh, harapannya teman-teman apakah sama dengan yang saya buat atau sesuai dengan apa yang diharapkan dari mata kuliah ini? Oke, buka linknya. Kalau tadi harapan dari capaian mata kuliah, sekarang harapan teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini apa? Boleh dicek. Yang pertama adalah saya berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman saya, atau harapan saya perkuliahan ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk studi saya ke depan, atau yang berikutnya semoga yang dipelajari hari ini bisa nempel di otak, gak langsung lupa. Atau harapannya sih bisa ngerti lebih dalam dan gak bingung pas ngerjain tugas nanti, berarti orientasinya tugas. Oke, boleh dipilih dulu. Wow, ini sangat ideal ya. Baik, rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan pada materi. Nah, bagaimana membentuk karakter ini? Kita ambil dari teorinya Thomas Lippmann, bahwa tahapan membentuk karakter itu kita bagi ke dalam 3 tahapan. Pertama ada yang namanya moral, kemudian moral feeling, kemudian moral action. Oke, moral knowing, kira-kira apa ya maksudnya? Sebagai mengetahui saja. Mengetahui, betul, Putri. Jadi secara arti kata moral knowing berarti kita
Oke, yang kedua moral feeling. Apa itu moral feeling? Ya, perasaan. Berarti perasaannya diapain teh? Ditumbuhkan tentang moralitas, bahwa dia merasa misalnya ketika berbuat baik dia merasa senang atau bangga, betul. Ya, kemudian terakhir dibentuklah moral action. Moral action itu apa? Aksi. Oke, betul, aksi. Jadi perbuatan moral. Oke, tepat sekali semuanya. Lanjut. Nah, kita lihat barusan yang sebelumnya itu berkaitan dengan sudut pandang perkembangan. Sekarang kita lihat ternyata dalam sudut pandang Islam juga ada tuh berkaitan dengan pembentukan moral. Nah, pembentukan moral atau tahapan moral yang tadi yang moral apa? Moral feeling. Nah, di dalam Islam itu ada namanya itu tazkiyatun nafs. Pernah dengar? Apa tazkiyatun nafs? Penyucian jiwa. Ya, betul, penyucian Jiwa. Apakah penyucian jiwa itu mandi-mandi gitu? Bukan. Apa dong? Jadi menyucikan diri dengan perbuatan baik. Nah, oke, keren. Jadi betul, menyucikan diri atau menyucikan jiwa itu berarti maksudnya membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan atau memperbaiki perbuatan. Supaya apa? Karena dalam sudut pandang Islam berarti supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Supaya ketika kita melakukan sesuatu itu akan selalu merasa dilihat, disaksikan atau diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Berarti hubungannya apa dengan pembentukan moral? Dengan pembentukan moral atau karakter berarti kita akan membentuk karakter positif itu di mana dia akan selalu merasa tanggung jawab pada dirinya, pada lingkungannya, sehingga dia tidak membuat keruh. Berarti orang yang memiliki karakter berarti dia orang yang baik, orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga lingkungan. Nah, secara singkatnya seperti ini. Tahapannya ataupun caranya ketika kita akan mengenalkan atau membentuk moral anak. Pertama di moral nawi itu, kita mulai dari ilmu. Kalau di dalam Islam kita berikan dulu apa? Contoh atau uswah. Pernah dengar Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Ada yang tahu ayat Qur'annya? Biasanya dibacakan pada saat murudan. Apa lawan? Lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sebelumnya kan orang anak-anak itu nggak tahu yang baik itu apa. Maka berikan ilmu. Salah satu cara memberikan ilmunya adalah dengan uswatun hasanah atau contoh yang baik. Itu adalah bagian proses dari moral nawi. Oke, kemudian yang kedua adalah moral feeling. Moral feeling tadi teman-teman sudah disampaikan. Nah, moral feeling itu kalau dalam Islam itu tazkiyatun qalbi. Jadi membersihkan hati. Jadi juga suzon gitu. Enggak suzon ke orang lain dan enggak underestimate kepada diri sendiri. Kenapa? Karena yakin akan Allah. Gitu ya. Maksudnya jadi membersihkan hati, kemudian membangun empati. Si eta mah ngejual kesedihan kan gitu. Ya, tapi kita akan merasa iya benar ya, kasihan. Kan sekarang banyak tuh tayangan-tayangan, dia menjual kesedihan. Tidak ya. Kita benar-benar membangun hati kita supaya bersih. Kemudian yang terakhir adalah moral action. Kalau dalam Islam itu adalah amal soleh, berbuat baik, berbuat baik untuk diri kita sendiri ataupun mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, oke, Rani, gimana Rani? Mau bertanya apa? Tentang ini aku tentang moral kali. Kan kita sebagai guru untuk guru TK, pastinya harus hasanah memberikan contoh yang baik. Betul. Sedangkan kita sebagai guru sudah nih memberikan contoh baik, anak di sekolah sudah mengikuti, tapi anak di rumahnya
melanggar lagi. Apakah kita sebagai guru harus mengkonfirmasi kepada orang tua untuk menjelaskan kalau di sekolah anak ini gini, sedangkan kan kita hanya gurunya bukan orang tuanya. Oke, nah ternyata menarik. Terima kasih ya ini pertanyaannya keren sekali, bahwa kita di sekolah udah ngajarin yang sesuai dengan aturan-aturan, ketika di rumah berubah, gitu ya. Lalu gimana dong caranya? Ya, ini adalah pentingnya berkesinambungan ataupun pentingnya kerjasama pembelajaran di rumah dan juga di sekolah. Kita hanya beberapa jam saja. Lebih banyak anak itu gimana? Di rumah. Maka di sini benar-benar kita sebagai guru nantinya di pendidikan anak usia dini khususnya perlu bekerja sama dengan orang tua. Jadi kita juga perlu menyampaikan kepada orang tua, bunda atau yanda atau ayah, hari ini di sekolah kita belajar tentang ini, kan ada buku penghubung atau ada WA group. Kita sampaikan hari ini kita belajar atau kali ini anak-anak berlatih tentang ini, tentang kebaikan apa. Mohon dibantu, mohon dibimbing di rumahnya agar bisa konsisten ya. Jadi betul perlu adanya sinergi atau perlu menyampaikan tadi kita ngapain aja di sekolah, karena anak belum tentu menyampaikan, belum tentu sesuai juga. Mungkin menyampaikan tapi separuhnya, mungkin tidak menyampaikan sama sekali, mungkin ada juga yang memang bisa menyampaikan sesuatu. Jadi kita harus bersinergi antara orang tua dan juga guru supaya pembelajarannya baik. Oke, terima kasih ya Rami, terima kasih. Refleksikan dulu ya apa yang kita bahas hari ini teman-teman. Kita ini dulu, saya dulu. Oke, nanti kita akan explaining. Coba saya ingin teman-teman, tadi kita mempelajari apa saja sih? Tahapan menentukan, tahapan moral kan? Atau tahapan pembentukan karakter moral kan? Oke, apa lagi? Terus kita belajar tentang moral dari beberapa sudut pandang. Moral dari berbagai sudut pandang. Apa lagi? Kalau dalam Islam tadi moral itu Selain dari sudut pandang Islam, ada juga dalam bagaimana menjalani kita siap nafs. oke, tazkiyatun nafs. Terus apa lagi? Oke, betul. Hanya dengan satu ada di fase memahami, menjadi Oke, terima kasih. Kata-katanya pernah dengar? Coba saya mau teman-teman berhadapan-hadapan. Nah, ini. Ya, oke. 4 kata gini ya, 4 kata ajaib. Maaf. Tolong. Sebelumnya. Terima kasih. Oke. Permisi deh. Nah, ini ya. Oh, kita ganti. Maafnya gini. Kalau maaf aku dulu ya. Oke. 4 kata ajaib. maaf, tolong, terima kasih, permisi. Berbukan sekali lagi. Berbukan. Siap ya. 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya atas partisipasi akhirnya. Semuanya keren, semuanya hebat. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari hari ini di masa yang akan datang, insya Allah. Kita tutup dengan membacakan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Minggu depan kita akan lanjut ke CPMK yang ketiga berkaitan dengan bagaimana merancang kegiatan untuk menstimulasi perkembangan nilai agama moral pada anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.